semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hati kita, mengurapi kita semua. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sebentar. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang cerah ini, dan juga mengucap syukur untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan sepanjang sepekan ini Tuhan, secara pribadi, keluarga, dan jemaat-jemaat semuanya Tuhan. Dan terima kasih atas nafas kehidupan, berkat jasmani rohani yang terus Tuhan curahkan untuk kita semua. Dan bersyukur juga untuk perlindungan Tuhan dari mara bahaya, sakit penyakit, dan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Bapa, kami ingin menyerahkan hati kami, pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk bisa menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kiranya Tuhan urapi kami, berkati kami, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap petugas yang melayani pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati, dan berdoa juga untuk signal, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu gangguan apapun Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh jemaat kami yang saat ini mengikuti ibadah, biarlah Tuhan juga akan terus memberikan hikmat. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Pujian sukacita kita, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Ingat akan nama Yesus, bagai periksa yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Namanya, sukacita yang bakal. Sujud dalam nama Yesus, kita akan menyembah. Dalam surga selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Puji Tuhan, sungguh indah nama Yesus ya
ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesusahan, kesesakan, hanya nama Tuhan kita yang akan kita sebut dan akan memberikan kita pertolongan. Baik, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian Allah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita dan juga nanti disambung dengan doa persembahan yang akan dilayani oleh Bapak Bagus. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami, sungguh berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap lagu, setiap pujian dalam ibadah pada pagi hari ini, walaupun dengan keterbatasan kami secara online ya Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan bimbing kami melalui doa ini, supaya berkat Tuhan tidak berkurang atas kami ya Tuhan. Dan Tuhan ampuni segala kesalahan kami, tidak hormat kami mungkin yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin memuliakan juga menyembah Tuhan dengan setulus hati kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, gereja GPI Bojong Menteng dan juga Pos PI di Kota Wisata. Tuhan, kami berdoa sungguh untuk seluruh jemaat dan juga setiap kegiatan gereja kami dan juga Pos PI kami. Kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan dalam setiap apa yang kami perlukan, baik itu dana, biaya, pikiran, tenaga, ataupun cuaca, ataupun segala hal yang berkaitan dengan gereja kami dan juga Pos PI kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami untuk senantiasa memampukan kami menghadapi setiap rintangan dan kami boleh dalam beribadah benar-benar untuk jemaat supaya bisa semakin dewasa dalam iman untuk membangun gereja kami ya Tuhan secara fisik maupun secara rohani ya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami yang saat ini masih dalam genangan air. Kami percaya Tuhan berencana indah untuk gereja kami dan Tuhan juga berkati setiap panitia perancang, setiap orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami dan Tuhan berkati secara khusus untuk keluarga Bapak Andi Santoso, Bapak Pendeta kami ya Tuhan yang menggembalakan gereja kami. Tuhan berkati dengan kesehatan, roh berkat rahmat dari Tuhan tercurah atas keluarga ini dan talentanya boleh membimbing kami, menggembalakan kami Tuhan, Jemaat GPI Bojong Menteng, dan Tuhan berkati juga Ibu Eli dan kedua putrinya dengan kesehatan, juga rahmat dari Tuhan. Dan untuk adik Joy dan adik Aurel, Engkau berkati dengan kecerdasan, iman yang teguh, takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GPI Bojong Menteng yang dalam setiap pergumulannya, dalam kesesakan hidupnya, Tuhan berkati dalam masalah-masalah ekonomi, pekerjaan, ataupun yang sedang sakit, atau dalam masa-masa penyembuhan ya Tuhan. Tuhan selidik satu persatu setiap jemaat GPI Bojong Menteng, Tuhan tolong dalam sakit penyakitnya melalui sarana obat, melalui sarana doa ini, Tuhan berkenan menyembuhkan, dan Tuhan berkati juga lingkungan gereja kami ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadah, boleh berdoa dan memuliakan nama Tuhan, dan gereja kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang dalam masa-masa sulit pandemi ini yang terus berkelanjutan ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Engkau luputkan kami dari mara bahaya dan juga sakit penyakit. Tuhan bimbing kami, tuntun kami, dan dalam masa-masa sulit ini biarlah Tuhan juga menjaga iman kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kami. Engkau berkati juga para pemimpin kami, Bapak Presiden dan juga para menteri, para jenderal dan juga unsur-unsur keamanan negara kami ya Tuhan. Engkau berkati juga para medis yang berjibaku untuk melawan pandemi ini ya Tuhan. Engkau berkati dengan kekuatan, dan Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau kuatkan, Engkau mampukan ketersediaan oksigen, ketersediaan tempat perawatan di rumah sakit, dan Tuhan segera melewatkan pandemi ini dari negara kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami seperti biasa dengan ekonomi yang semakin meningkat, keamanan yang terjamin, dan kami boleh beribadah setiap kami perlu di gereja ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan saja yang akan terjadi untuk negara kami dan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mungkin bangsa-bangsa saudara-saudara kami di lain tempat yang juga terkena bencana alam ya Tuhan. Tuhan berkati dengan roh Tuhan saja, biarlah
mereka bisa melewati masa-masa sulit ini dengan dalam bimbingan Tuhan saja kami boleh senantiasa menjalankan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang mungkin jauh dari sempurna, dan tidak lupa kami berdoa juga untuk persembahan dan juga perpuluhan gereja kami ini ya Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaat Tuhan yang dengan tulus hati, dengan keikhlasan memberikan berkat dari Tuhan untuk gereja kami, untuk perluasan kerajaan Tuhan, dan juga dana biaya operasional gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa melipat gandakan persembahan dan perpuluhan kami, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon perlindungan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bagus untuk pelayanannya. Selanjutnya kita akan naikkan pujian beri yang terbaik sambil kita memberikan persembahan pada Tuhan yang nanti bisa dikumpulkan dulu dan ditransfer ke rekening gereja. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyambut firman Tuhan dengan pujian Nyatakan Yesus Dalammu. Di dunia yang
Silakan Pak Andi. Baik, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi hidup kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur bagi Engkau ya Tuhan, atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman, meskipun hanya melalui online. Tetapi kami percaya dimanapun kami berada dan seperti firman Tuhan, 2-3 orang bersekutu dan menyebut nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir untuk memberkati kami. Dan kami percaya saat ini Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kami masing-masing dan boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati untuk firman yang akan kami dengarkan, biarlah dengan setiap keterbatasan ini tidak menyurutkan semangat kami, tidak menyurutkan iman dan percaya kami bahwa Tuhan senantiasa bekerja atas segala sesuatu yang boleh kami alami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi yang mendengarkannya di tempat mereka masing-masing. Tuhan menolong, memampukan sehingga boleh menjadi berkat dalam hidup mereka. Demikian juga pakai dan urapi hamba-Mu untuk boleh memberkati setiap kami. Kami menyerahkan ya Tuhan sarana prasarana yang kami pakai di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dari awal sampai akhirnya biarlah Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suara saya bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Shalom. Shalom Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana ibadah secara online. Pagi hari ini, ya saya berharap lebih banyak yang ikut, tetapi ternyata belum juga ya. Ya. Bu Sitompul, Pak Sitompul, baru kelihatan ya sepertinya. Selamat datang. Iya Pak. Oke, puji Tuhan ya. Bisa didengar dengan jelas suara saya? Jelas Pak. Oke, sip ya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya masing-masing dari rumah masing-masing. Saya akan menolong untuk membacakan bagi kita semua. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya turun. Saya ulangi, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa."
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan kita pagi hari ini, Tuhan yang menyempurnakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa kita semua pasti dalam segala sesuatu ingin mendapatkan hasil yang sempurna. Dalam pekerjaan kita, ketika kita bekerja, kita juga rindu bahwa pekerjaan kita boleh menghasilkan hasil yang sempurna. Ketika kita sekolah, waktu dulu ya, saya masih sekolah, saudara yang dikasihi Tuhan, selalu berharap supaya dapat nilai yang bagus ya, seperti itu. Kalau tidak dapat nilai bagus, kadang menjadi kecewa. Atau mungkin ketika kita sedang membangun rumah, pasti kita berharap segala sesuatunya menjadi sempurna dan baik. Dan bahkan di dalam kehidupan kita saat ini, saya percaya di dalam keluarga dan rumah tangga kita juga berharap dan berdoa bahwa segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kita mengharapkan masa depan anak kita, masa depan yang baik, supaya mereka nanti berhasil dan sukses. Demikian juga dalam keluarga kita. Kita mengharapkan bahwa kita memiliki hubungan keluarga yang baik antara suami dan istri ataupun orang tua dengan anak-anak. Saya yakin tidak ada seorang pun yang rindu dan mengharapkan keluarganya itu mengalami masalah atau mengalami kehancuran, tetapi kita mengharapkan sesuatu yang baik di dalam keluarga kita. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini, bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan, kita mau percaya bahwa Tuhan menyempurnakan segala sesuatu yang kita usahakan. Oleh sebab itu saya selalu percaya dengan satu frase atau kata-kata yang sungguh indah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi di luar yang tidak bisa kita lakukan, kita mempercayakan itu kepada Allah. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, segala sesuatu, kehidupan kita, usaha kita, bahkan pelayanan kita, itu tidak pernah sempurna. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka yang tidak sempurna, maka yang belum sempurna, itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Di dalam perikop ini kita melihat dan membaca, dan pasti kita juga sudah sering mendengar tentang khotbah Tuhan Yesus. Sering diberi tema yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Memang saudara, rasanya tidak ada hubungannya, yaitu Simon, Yohanes, dan Yakobus yang berlatar belakang seorang nelayan. Tetapi akhirnya, kalau saya bilang bukan diubahkan atau bukan artinya bukan dirubah dari penjala ikan terus menjadi penjala manusia, yang artinya tidak semuanya itu berubah, tetapi saya yakin Tuhan menyempurnakan, saudara. Tuhan menyempurnakan panggilan dari Simon, Yohanes, dan Yakobus, yaitu ketika mereka seorang nelayan, tetapi akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa kabar baik, menjadi orang-orang yang menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, dan akhirnya boleh menyadarkan orang-orang yang mendengar berita yang mereka sampaikan, yaitu tentang Injil, dan banyak orang yang menjadi percaya, itu saudara. Jadi pada saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya juga apapun yang saudara dan saya sedang usahakan, apa yang kita sedang kerjakan dalam rangka kita mengikut Tuhan Yesus, baik itu pekerjaan kita, kegiatan kita, ataupun juga pelayanan kita percaya semua saling terkait. Oleh sebab itu, yang disebut pelayanan itu tidak hanya pelayanan secara internal,
pelayanan di dalam gereja, tetapi juga secara eksternal. Ketika saudara dan saya melayani di luar gereja, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita belajar, ketika kita berada di sebuah komunitas. Nah, disitulah sebenarnya Tuhan ingin menyempurnakan, Tuhan ingin memakai dan memperlengkapi kita dengan apa yang kita miliki, dengan skill, dengan bidang dan kemampuan kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam perikop ini rasanya saudara kurang pas menurut saya. Karena apa? Ketika saya membaca perikop ini ya beberapa kali, dan saya juga beberapa kali menyampaikan dari nas yang sama, tetapi ketika kembali saya baca, saya mulai berpikir juga, oh iya ya, kenapa Tuhan Yesus yang berlatar belakang keluarganya Tuhan Yesus, ya Yusuf bapaknya dikatakan ya seorang tukang kayu, bukan nelayan. Tetapi kenapa Yesus bisa mengajari seorang Yohanes dan juga Yakobus dan Simon untuk menjala ikan? Rasanya kurang tepat. Karena apa? Karena tidak satu jurusan atau tidak satu profesi. Kita tahu saudara bahwa Simon, Yohanes dan Yakobus dan juga teman-temannya adalah para nelayan. Bukan nelayan yang biasa, tetapi nelayan yang sudah handal. Mereka sudah tahunan menjala ikan. Dan mereka tahu saudara, ketika menjala ikan, waktu yang baik untuk menjala itu kapan. Dan mereka tahu spot-spot yang suka mancing, yang suka nyari ikan, pasti tahu saudara. Dari umpannya seperti apa, dari lokasinya yang banyak ikannya seperti apa, kemudian dari umpan yang harus diberikan. Beda jenis ikan, itu juga beda umpannya. Itu ya Pak Pilimin ya, yang hobi mancing. Kalau saya cuma satu, kalau ikan ya umpannya cacing, itu aja saudara. Tapi macam-macam sebenarnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Simon waktu itu menyaksikan nasihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke perahu Simon, kemudian Yesus berkata, Simon bertolaklah agak jauh dari pantai. Kemudian Yesus mengajar. Nah, kemungkinan saudara, memang pertemuan Simon dan Tuhan Yesus ini adalah pertemuan pertama kali. Tetapi saya yakin Simon dan juga teman-temannya sudah banyak mendengar tentang pengajaran Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Yaitu dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang rabi yang mengajarkan firman Tuhan. Bahkan ketika dia mendapat kesempatan yang langka pada waktu itu. Kenapa? Perahu Simon yang dipilih itu bukan sebuah kebetulan, saya yakin dan percaya. Karena Tuhan tahu orang-orang yang dipilihnya. Tuhan tahu dan paham siapa anak-anak yang akan menjadi murid-muridnya. Sehingga ketika Yesus ada di perahu Simon, Simon secara tidak langsung yang mungkin awalnya dia tidak mau dengar. Karena pasti waktu itu Simon juga sudah capek, karena sepanjang malam dia sudah ke laut, dia sudah jala ikan, dia sudah cari ikan, tetapi dia tidak dapat ikan. Tetapi mungkin dengan setengah hati, ketika Yesus yang menyuruh, karena dia juga agak nggak enak kepada Tuhan Yesus, dia dengarkan setiap pengajaran, dan setelah selesai Tuhan Yesus mengajar, Yesus berkata kepada Simon, dan ini pertanyaan atau perintah bukan pertanyaan, perintah yang tidak disangka-sangka oleh Simon dan juga teman-temannya. Yesus berkata, Simon, pergilah ke tengah laut, ya, karena bahasanya di sini pergilah ke tempat yang agak dalam, tebarkanlah jalamu. Saudara, spontan Simon berpikir, ini gila perintahnya Tuhan. Ya, guru waktu itu. Maaf ya, Simon belum menyebut Yesus itu Tuhan. Pemahaman Simon hanya tahu bahwa Yesus itu adalah rabi, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah pengajar, dan dia mengajarkan firman. Simon belum mengakui bahwa Yesus Tuhan. Kemudian dia jawab, karena dia sudah sangat berpengalaman, dan dia mungkin agak tertawa dalam hatinya. Bagaimana mungkin? Ya Tuhan Yesus, guru, rabi, engkau menyuruh saya itu sudah ahli dalam pernelayanan atau perikanan. Sepanjang malam saya sudah berjibaku nyari
ikan, jala ikan, saya tahu spot tempat-tempat khusus di mana ikan itu banyak, tapi nggak dapat. Tetapi karena guru yang menyuruh, karena saya juga nggak enak kepada guru, saya akan melakukannya juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Karena apa, saudara? Karena meskipun Simon waktu itu belum mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi ada satu sikap di dalam hatinya. Yang ini bisa menjadi satu sikap juga yang kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap Simon ketika merespon perintah Tuhan, dia taat kepada perintah Tuhan. Sikap ini adalah sikap yang kelihatannya kecil tetapi berdampak besar. Saya ragu kalau waktu itu yang menyuruh bukan Tuhan Yesus. Dan saya yakin pasti Simon menolaknya. Kalau yang menyuruh menebarkan jala itu bukan Tuhan Yesus. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, Simon di dalam keraguannya, dia juga menyimpan satu keyakinan bahwa Yesus bukan orang biasa. Dan saudara, yang terjadi adalah ketika Simon menebarkan jalannya pada siang hari, saudara. Dan menurut ilmu perikanan, menurut ilmu yang diyakini oleh para nelayan, pengalaman mereka, ini sekali lagi saudara, dari pengalaman dan pengetahuan Simon dan teman-temannya, siang hari itu nggak akan ada ikan. Itu seperti pekerjaan yang sia-sia. Tetapi Simon melakukannya. Dia taat, saudara. Nah, ini luar biasa. Simon taat kepada perintah Tuhan Yesus. Dan ketaatan ini adalah sebuah keputusan yang secara sadar dilakukan oleh Simon. Saya yakin dan percaya, seperti Simon yang dengan sadar mengambil keputusan untuk taat, demikian juga ketika kita seringkali tidak taat, itu sebenarnya bukan orang menyebutnya khilaf, tetapi itu adalah kesadaran. Saudara mau taat atau tidak, itu adalah sebuah kesadaran. Dan kedua-duanya itu mengandung konsekuensi. Karena kita tahu, kalau kita taat, maka kita akan hidup dalam perkenanan Tuhan. Kalau tidak taat, maka kita akan hidup di dalam dosa. Dua hal ini sudah pasti, saudara. Dan saya yakin tidak ada orang Kristen yang tidak tahu. Semua orang Kristen tahu. Tetapi bagaimana kita menyadari keputusan kita mau taat atau tidak, itulah yang menjadi pertanyaannya. Sebelum Simon memutuskan untuk menaati perintah Yesus, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusannya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, Simon mengalami perjumpaan dengan Yesus. Meskipun kemungkinan besar ini adalah pertemuan pertama kali Simon dan teman-temannya dengan Tuhan Yesus, dan mereka pasti belum begitu akrab. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Simon menjadi yakin apa? Karena pengajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah pengajaran kebenaran. Dan dia yakin yang mengajarkan itu pasti orang benar. Ya. Jadi pengajaran yang disampaikan adalah kebenaran, dan yang menyampaikan itu pasti adalah orang benar atau orang yang dipakai oleh Tuhan. Karena itulah saudara, ketika dia lihat Yesus, dia dengar pengajarannya, kemudian Simon mengiyakan perintah Yesus. Nah, pertanyaannya bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara dan saya juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus? Saya tidak bicara di sini tentang bagaimana saudara bertemu bertatap muka atau mungkin bermimpi ketemu Tuhan Yesus seperti pengalaman beberapa orang yang akhirnya menjadi percaya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah apakah kita sudah benar-benar di dalam hidup kita mengundang Yesus untuk hadir, untuk masuk di dalam hidup kita, menjadi Tuhan, bukan hanya sekedar guru, bukan hanya sekedar rabi, bukan hanya sekedar pengajar, tetapi sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Kalau kita benar-benar sudah mengundang Yesus, maka Yesus yang akan memimpin hidup kita. Maka Dia yang akan mengarahkan hidup kita. Dan kita akan taat kepada perintah Tuhan.
Yang kedua, saudara, yang menjadi respon Simon ketika Simon melakukan perintah Yesus adalah dia menghormati, menghargai Yesus sebagai guru pada waktu itu ya. Sebagai guru. Simon memberikan penghargaannya kepada Tuhan Yesus. Dan saya berharap juga, saya berdoa kita semua pun demikian seperti Simon. Mari kita menghargai kekudusan Allah, kita menghargai firman Allah, kita menghargai bahwa perintah Allah di dalam firman-Nya itu adalah sebuah perintah yang akan menuntun kehidupan kita, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami berkat-berkat Tuhan. Makanya agak lucu kalau orang Kristen berdoa, Tuhan berkatilah hidup saya, Tuhan berkatilah keluarga saya, Tuhan berkatilah usaha dan pekerjaan saya. Tetapi di saat yang sama dia tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Di saat yang sama dia mengabaikan firman Tuhan. Di saat yang sama dia masih senang dengan dosa. Ini sesuatu yang mustahil. Bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita, tetapi kita tidak mengizinkan dia berkuasa untuk mengarahkan kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa. Ketika Simon taat, demikian juga ketika kita mau taat. Yang dialami oleh Simon adalah Simon mendapatkan apa yang dia tidak dapatkan. Pemahamannya, pengetahuannya, ilmunya tentang ikan, tentang kelautan, tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan nelayan, itu semua rasanya dibalikkan oleh Tuhan. Tetapi saya yakin Tuhan bukan bermaksud untuk mempermalukan Simon dan teman-temannya, tetapi seperti judul di awal tadi, Tuhan menyempurnakan. Amin. Tuhan menyempurnakan apa yang tidak sempurna yang kita lakukan dan kerjakan. Asal apa? Kita mau taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketaatan itu hanya akan terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Orang yang tidak taat mungkin hanya tahu, seperti Simon, awalnya dia hanya tahu Yesus itu guru, rabi, dan pengajar. Tetapi ketika dia lebih dalam mengenal, ketika dia taat kepada perintah Tuhan, dia alami mujizat Tuhan, dia dapat ikan, bahkan semalaman dia nggak dapat apa-apa. Dan saat itu terbuka, saudara, bukan hanya mata jasmani, tetapi mata rohaninya Simon dan teman-temannya terbuka. Dan dia tersungkur pada waktu itu, saudara. Dikatakan firman Tuhan, Simon tersungkur di kaki Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Tuhan, tinggalkan aku. Karena aku ini orang berdosa. Karena dia menyadari di awal tadi, dari perkataannya apa, saudara? Simon katakan, ya karena karena guru yang menyuruh, saya lakukan. Tetapi ketika dia alami begitu mujizat yang luar biasa, membalikkan pengalaman-pengalamannya, membalikkan pengetahuan-pengetahuannya, disitulah dia tersungkur dan dia sebut Tuhan. Ya, dari guru dia meyakini Yesus sebagai Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bahwa kita bukan hanya tahu Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan hanya sekedar tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Kita bukan hanya tahu bahwa ketika percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Di luar sana banyak orang yang tahu tetapi tidak mau mengenal Yesus lebih dalam. Menjadi keputusan kita, apakah kita mau hanya sekedar tahu atau mau lebih dalam mengenal Yesus. Kalau saudara dan saya mau mengenal Yesus lebih dalam, berarti apa, saudara? Berarti kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga Tuhan akan menyempurnakan kehidupan kita. Tuhan akan menyempurnakan keluarga kita. Tuhan akan menyempurnakan usaha kita. Tuhan akan menyempurnakan pelayanan kita. Bahkan Tuhan akan menyempurnakan setiap segi kehidupan kita yang belum sempurna. Haleluya. Sungguh indah. Kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Apa yang kita usahakan rasanya belum maksimal. Saudara, izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk menyempurnakannya. Izinkan Tuhan untuk melengkapinya. Kita menyadari kita manusia biasa. Kita seringkali terbatas. Dalam renungan pagi yang tadi saya sampaikan, kita seringkali khawatir dengan masa lalu pernah gagal. Kita khawatir dengan masa sekarang, bagaimana hidup kita, akan situasi yang rasanya sampai kapan kita juga nggak tahu. Bahkan masa depan kita, anak kita, keluarga kita. Tapi saudara, kita punya Allah yang luar biasa.
Allah yang menyatakan mujizat, Allah yang bekerja atas kehidupan kita, dan Dia yang akan menyempurnakannya. Percayalah kepada Tuhan. Mari lakukan yang terbaik. Mari lakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan saudara akan mengalami bagaimana janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Ketika seorang tunduk kepada firman Allah dan melakukannya, maka sesungguhnya dia sedang berada di dalam rencana Allah, di dalam rancangan Allah. Tetapi ketika seorang tidak mau tunduk, berarti dia sedang berusaha untuk memberontak. Dan pemberontakan kepada firman Allah itu mendatangkan ketidaksejahteraan di dalam kehidupan kita. Pemberontakan terhadap firman Tuhan mendatangkan hukuman Allah atas kehidupan kita. Saudara masih ingat cerita dari Yunus, bagaimana ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi memberitakan pesan Tuhan kepada orang-orang yang ada di Niniwe, tetapi Yunus mengabaikannya. Yunus lari daripada Tuhan. Yang terjadi apa, saudara? Yunus diperingatkan oleh Tuhan. Yunus mendapat kecelakaan. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yunus menyadarinya. Demikian juga banyak di dalam kehidupan kita, seringkali kita tahu, kita paham kok. Ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini perintah Tuhan, ini yang larangan Tuhan. Tetapi kita tetap melibas larangan-larangan Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, seringkali juga banyak hal-hal atau peristiwa dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan untuk membuat kita kembali sadar dan bertobat. Dan saya berdoa, ketika kita mulai melenceng dari jalan Tuhan, Tuhan ingatkan dengan peristiwa, kejadian, bahkan segala sesuatu yang kita alami, kita kembali lagi kepada jalan Tuhan. Karena jangan sampai ketika hal itu Tuhan ingatkan dalam hidup kita, kita tetap mengabaikannya. Karena apa, saudara? Karena itu akan berakibat fatal kepada diri kita sendiri. Yang kedua, yang terakhir, ya mungkin 5 menit atau 10 menit, saudara. Saya harap saya tidak terlalu lama. Yang kedua, keputusan Simon untuk mengikut Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi, Simon memutuskan untuk taat. Yang kedua, Simon memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi ketaatan itu selalu berhubungan, berkorelasi dengan mengikut Tuhan. Kalau kita taat, pasti kita akan ikut Tuhan. Kalau kita mau taat, tunduk kepada firman, pasti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan perintah Tuhan, dan kita akan melakukannya di dalam hidup kita. Setelah menjala ikan, saudara yang dikasih Tuhan, setelah Simon jala ikan, dapat bahkan bukan hanya satu perahu, tetapi dikatakan di situ dia harus minta tolong ke perahu temannya. Dimasukkan lagi ikannya dan hampir tenggelam itu perahu mereka. 2 perahu. Dan mungkin ini adalah hasil yang bisa dikatakan paling banyak dari hasil yang mereka dapat sebelumnya. Karena mereka nggak punya persiapan apa-apa. Dikira dengan 1 perahu itu bisa menampung, ternyata 2 perahu hampir tenggelam. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Simon, inilah titik balik ya kehidupan Simon. Dia tersungkur, dia sebut Yesus yang waktu awalnya dia hanya sebut guru, kemudian dia sebut Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Simon, Simon jangan takut, karena aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saudara, saya yakin waktu itu Simon nggak kepikiran apa artinya itu penjala manusia. Karena saking takjubnya, karena saking Simon itu, saudara, melihat mujizat Yesus, terharu dalam hidupnya. Dan bahkan dia nggak bisa ngomong apa-apa ketika Yesus katakan, engkau akan kujadikan penjala manusia. Dan yang terjadi, saudara yang dikasih Tuhan, Simon ini akhirnya setelah dia ke pantai, dia sandarkan kapal, dia turunkan ikan-ikan itu, dia bereskan, dan Simon, Yohanes, Yakobus akhirnya mengambil keputusan mengikut Yesus. Ini sebuah hal yang luar biasa. Dari perjumpaan mereka meresponi perjumpaan itu dengan
mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka menyerahkan diri untuk mengikut Dia. Ini adalah sebuah keputusan yang besar dari kehidupan mereka. Dari yang para penjala ikan akhirnya dijadikan Yesus sebagai penjala manusia. Kita sadar, untuk mengikut Yesus kita harus rela meninggalkan segala sesuatu. Kita harus rela meninggalkan kesenangan duniawi kita. Kita harus rela, terkadang harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran kita, dan bahkan harta, uang, materi. Tetapi saudara dan saya harus percaya, tetapi kita semua percaya bahwa ketika kita mengikut Tuhan, maka kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Kita akan mendapat sesuatu yang kita tidak dapatkan di dunia ini. Sekali lagi saudara, ketika kita ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa saudara dan saya akan mendapatkan kelimpahan berkat materi, jasmani, dan lain sebagainya. Tetapi itu juga mungkin saja terjadi jika Tuhan izinkan. Tetapi yang menjadi fokus Yesus adalah ketika Dia panggil Simon, Yohanes, dan Yakobus, Yesus berkata, "Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Yesus tidak bermaksud untuk menjadikan Simon sebagai pengusaha ikan, tidak bermaksud menjadikan Simon sebagai pengusaha perahu. Tetapi Yesus memanggil dari awal, "Engkau akan kujadikan penjala manusia, engkau akan kujadikan sebagai saksiku." Sebagai alat untuk apa saudara? Untuk memberitakan kabar baik, untuk membawa jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dan dibawa kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga memanggil kita bukan untuk menjadi kaya secara materi. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Kita tidak anti dengan uang, tidak anti dengan harta, tidak anti dengan materi, karena memang itu kebutuhan kita. Kalau Tuhan percayakan harta, materi melimpah dalam hidup kita, itu adalah hal yang harus kita syukuri. Dan pasti Tuhan ingin supaya kita mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang kekurangan dan membutuhkan. Itu jelas, saudara. Tetapi fokus yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah semakin serupa dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara, jelas firman Tuhan hari ini, setiap orang yang dipilihnya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Berarti saudara dan saya kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Tuhan memakai Simon, Yakobus, dan Yohanes dengan pengalaman sebagai penjala ikan, dijadikan Tuhan menjadi penjala manusia. Sudah jelas bahwa tujuan Tuhan Yesus memanggil mereka, yaitu untuk memperlengkapi mereka secara rohani. Tetapi saudara ingat, Tuhan tidak menghilangkan sama sekali pengalaman Simon, Yohanes, Yakobus sebagai penjala ikan. Tuhan memakai pengalaman-pengalaman mereka. Tuhan memakai semangat dan daya juang mereka. Tuhan memakai kerja keras mereka. Tuhan memakai ilmu yang mereka miliki untuk apa? Untuk memperlengkapi mereka sebagai orang-orang yang memberitakan Injil Kristus. Jadi sekali lagi, Tuhan memakai kemampuan kita. Tuhan memakai pengetahuan, skill di bidang apapun yang kita miliki. Ya mungkin kita pengajar, mungkin kita ahli dalam bidang-bidang tertentu. Tuhan memakai itu untuk apa? Menjadi sarana supaya kita bisa mengabarkan kabar baik. Dan saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak memiliki keahlian di dalam hidupnya. Ada yang bakatnya jualan ya, Pak Sitompul mungkin ya, jualan. Saya nggak bisa gitu kalau suruh jualan. Tapi dengan bakat itu Tuhan mau jadi saksi. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang. Yang ahli komputer, ya, Pak Tommy, ya, saya nggak bisa juga. Tapi saya yakin dengan keahlian itu Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Ahli dekorasi, seni, Pak Bagus. Tuhan
Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Tuhan menyempurnakan, Tuhan melengkapi itu. Kalau kita mau apa? Kalau kita mau mengizinkan Tuhan yang semakin memperlengkapi kita. Kita tahu bahwa pengalaman-pengalaman kita, keahlian-keahlian kita, kalau kita hanya gunakan dengan akal pikiran pengetahuan kita, itu terbatas. Tetapi kalau kita menyerahkannya, Tuhan ini kemampuan saya, Tuhan ini skill saya, Tuhan ini bidang kemampuan saya, Tuhan tolong, Tuhan sempurnakan, jadikan ini menjadi perluasan kerajaan Allah, sehingga banyak orang yang akan diberkati melihat Kristus melalui keahlian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa keahlian kita, apa bidang kita masing-masing? Percayakan itu kepada Tuhan, karena saya percaya dengan itu Tuhan akan menyempurnakannya dan memberkati bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang ahli ya dalam mungkin mengolah masakan, buat kue ya Bu Bagus, dan sama lagi ada Oma juga ya, ahli ikan mancing ya Pak Bilimin. Masih banyak yang lainnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menyempurnakan skill dan kemampuan kita, sehingga semuanya bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaannya. Sebagai penutup firman Tuhan hari ini, ada yang dipanggil secara full time sebagai pelayan Tuhan, seperti saya, sebagai seorang gembala, penginjil, atau evangelis, bekerja di ladang Tuhan secara full timer. Tetapi juga ada yang dipanggil Tuhan melalui bidang dan kemampuannya masing-masing. Saya percaya bukan secara full time atau tidak, tetapi ketika kita ikut Tuhan, kita harus siap dipakai oleh Tuhan kapanpun. Kita harus siap dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Dalam situasi apapun, Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Ada yang dipakai oleh Tuhan melalui pekerjaannya sebagai wirausaha, pebisnis, karyawan, olahragawan, anggota dewan, atau profesi yang lainnya. Apapun keahlian kita, saya percaya Tuhan mau kita menggunakannya untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setiap pelayanan yang kita kerjakan, baik di luar ataupun di dalam gereja, adalah merupakan panggilan Tuhan bagi kita. Ingat saudara, pekerjaan kita pun itu adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk kita melayani Dia. Kalau untuk hal-hal duniawi saja, baik pekerjaan, studi, bisnis, atau usaha, kita bisa taat dan patuh. Bahkan rela berkorban, baik waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, apalagi untuk pelayanan. Tentunya kita akan mengerahkan segenap energi kita, kehidupan kita untuk memuliakan Dia. Luar biasa ya. Kalau untuk hal-hal duniawi saja kita rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan harta kita, apalagi untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan yang sifatnya adalah untuk kekekalan. Mari kita investasikan lebih banyak waktu, lebih banyak pikiran, lebih banyak tenaga. Karena itu yang akan menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Sebagai ayat penutup firman Tuhan hari ini dari 2 Timotius pasal 3 ayat 17 berbunyi demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang Kristen diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi untuk berbuat baik. Jadilah berkat di keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam pekerjaan Tuhan, di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kami, dan kami menyerahkan apapun kemampuan, skill, bidang pekerjaan kami, Tuhan akan menyempurnakannya sehingga kami boleh jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kami, dan terlebih khusus bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh menginvestasikan segenap hidup kami, segenap usaha kami, segenap harta dan pikiran kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan, baik di dalam ataupun di luar gereja.
karena kami percaya bahwa semua akan disempurnakan oleh Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan. Kita naikkan pujian nyatakan Yesus dalam-Mu bait yang keempat. Hiduplah ini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalam-Mu. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya persilahkan untuk Bapak Pendeta Andi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami bersyukur Tuhan untuk ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah menyertai kami. Kami percaya setiap puji-pujian, penyembahan, doa yang boleh kami naikkan ke hadapan Tuhan, Engkau layak dan menyempurnakannya, sehingga segala sesuatunya menjadi puji-pujian yang harum di hadapan Tuhan. Mohon ampun jika selama ibadah ada sikap hati, pemikiran, dan kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke tempat kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati setiap pribadi dan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati keluarga kami dalam damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami di dalam segala sesuatu yang boleh dikerjakan. Kami percaya masa depan yang indah Tuhan sediakan untuk setiap kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan bekerja dan beracara. Secara khusus kami terus berdoa untuk situasi dan keadaan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat menolong dan menopang kehidupan kami, meluputkan dan melepaskan kami dari segala mara bahaya, dari segala wabah, virus, dan sakit penyakit. Tuhan juga menopang kami dalam segala usaha dan jerih lelah kami, bahkan pekerjaan kami, sehingga kami boleh mencukupkan setiap kebutuhan keluarga kami. Kami percaya berkat Tuhan dicurahkan dengan berbagai cara yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bagi kami yang mengalami sakit dan kelemahan secara fisik, baik khususnya yang sedang berjuang untuk COVID-19, kami berdoa secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang ada di BPD Jabatara dan juga untuk jemaat Tuhan, untuk Teresia yang saat ini juga dalam masa pemulihan. Bahkan semua orang yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dan sehat dan pulih. Kami bersepakat dan berdoa bersama-sama, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus, mohon belas kasihan Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan pulihkan saudara-saudara kami, keluarga kami, tetangga kami, bahkan diri kami yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan secara fisik, mengalami sakit penyakit. Kami percaya Tuhan,
bahwa bilur dan darah Yesus akan menjamah, memulihkan dan mengangkat setiap penyakit kami, dan kami mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam sukacita Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita sudah selesai, tapi mungkin ada pengumuman dari keuangan. Saya akan membacakan untuk pemasukan minggu lalu sebesar persembahan ibadah 150.000, perpuluhan 450.000, dan persembahan lewat transfer 3.100.000. Total pemasukan untuk minggu lalu 3.700.000, dan total pemasukan untuk bulan Juni sebesar 9.004.000. Mungkin itu Pak Andi dari Panitia Keuangan. Baik Bu, terima kasih. Mungkin sebelum ada lagi, boleh foto dulu Pak Tommy. Sudah ada yang keluar ya? Om Ai cepat. Ini kenapa ini? Oke, dipoto dulu ya, yang lainnya berharap bersabar dulu ya. Boleh ambil posisi yang paling ya. 1, 2, 3. Oke. Pak Tommy tanyain, Beli nih, Bu Ayunya mana kok nggak kelihatan? Bos, anak-anak ya, malam minggu ya. Baik, makasih tadi Bu Bagus sudah menyampaikan laporan. Silakan kalau ada lagi Pak Tommy. Ya, wajib
dapat bonus. Nah, foto lagi. Oma, kok udah keluar ya foto lagi. Siap-siap itu ya, dihitung Pak Tommy, dihitung. Oh. Semua rata. Ya, foto dulu Pak. Nanti takutnya ada yang baik. Terima kasih Pak Tommy. Saya sangat ini ya mensupport dan mendukung dari sekolah minggu karena memang ini kerinduan kita sebagai orang tua dan juga saya yakin anak-anak sudah sangat haus ya akan firman Tuhan. Jadi saya sangat support dan saya berharap juga para orang tua mensupport dan mendorong anak-anaknya dan mengingatkan. Jadi setiap hari Sabtu ya Pak Tommy ya. Setiap hari Sabtu untuk jamnya nanti disesuaikan. Paling enggak anak-anaknya selalu diingatkan. Dan khususnya yang usia Indria Pratama, ya mohon tetap didampingi oleh para orang tua. Karena pasti sangat dibutuhkan ya, seperti itu. Baik, dan untuk yang dewasa pasti lanjut ya. Iya. Maaf lagi penyemprotan jadi agak rame ya. Setiap minggu disemprot ini yang. Ya. Oke, Pak Tommy cukup ya. Oke, tadi saya mau ngomong jadi lupa apa ya nanti. Ya mungkin itu nanti kalau ingat saya sampaikan lagi. Ada tambahan lagi dari Bapak, Ibu, Saudara yang lain untuk pengumuman untuk ibadah ini ya Mbak Arni nggak datang ya. Pak Bagus mungkin untuk petugas minggu depan Pak. Untuk petugas minggu depan WL-nya Ibu Rindu, kemudian musiknya Bapak Aritonang, nanti firman Tuhan Bapak Andi, doa syafaatnya siapa lupa saya, siapa ya, Mas Tommy ya kayaknya ya. Iya. Siapa Mas? Ya juga nggak apa-apa. Oh Mbak Arni. Doa syafaatnya Mbak Arni, cuma Mbak Arni ini nggak tahu nih lagi sakit atau gimana. Ya kemarin masih meriang Pak kemarin, tapi udah agak baikan. Semoga Bang Ewisnya nggak ikut meriang ya. Kayaknya nular-nular itu kalau meriang ini menular cepat sekali ini ya. Masih ada Pak Bagus? Sudah itu dulu Pak Andi. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk informasinya.
Baik saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya mengajak kita semua untuk terus berdoa dan terus bersukacita, percaya untuk hari-hari ini ya, dan tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan kita. Kita mau menjadi warga negara yang baik, apapun himbauan dari pemerintah kita juga melaksanakan karena kita percaya bahwa pemerintah juga adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kita mendoakan mereka juga ya, diberikan nikmat oleh Allah. Dan terus ya, saya mengajak kita untuk semangat dan sukacita selalu. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa. Terima kasih yang sudah join hari ini. Boleh saya sapa satu persatu kalau ada yang kelewat ya. Keluarga Bapak Bagus, Tuhan berkati. Keluarga Bapak Ibu Ari Tenang, Tuhan berkati. Keluarga Bapak Pilau, Tuhan berkati. Keluarga Bapak Pilimin, Tuhan berkati. Keluarga Om Masri, Om Sukati, Tuhan berkati. Keluarga Pak Sitompul, Tuhan Yesus berkati. Apa ada yang kelewat? Sudah cukup ya. Semoga tidak ada yang kelewat. Semangat. Saling mendoakan. Sampai jumpa lagi dalam ibadah berikutnya. Shalom. Tuhan memberkati.